Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih semua. Masih semangat bersama Al-Quran. Bagaimana? Sudah selesai murojaahnya? Barakallah kepada anak-anak yang sudah selesai bermurojaah. Bagi yang belum selesai, nanti kalian bisa lanjutkan di sore hari. Baiklah, kita lanjutkan lagi agenda hari ini, yaitu bincang-bincang bersama kakak-kakak kelas 6 tentang pembelajaran tahsin dan tahfidz selama pandemi. Saya persilahkan Ustazah Umi Badiah dan kakak-kakak kelas 6, yaitu Mas Kavin, Mas Dika, Mbak Vina, Mbak Nikma, Mbak Anya, dan Mbak Ocha. Kepada Ustazah Umi Badiah dan teman-teman semua, saya persilahkan. Semangat bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Ya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah guru hari ini pagi ini sudah sehat dan semangat. Saking semangatnya nih, sehingga guru menghadirkan kakak-kakak kelas 6 yang memiliki semangat yang luar biasa juga. Semoga kehadiran kakak-kakak di sini dapat menularkan semangatnya kepada kita semua ya, terutama dalam belajar dan berinteraksi dengan Al-Quran. Oke? Langsung saja kita sapa beliau-beliau ya. Yang pertama ada Mas Mahardika Nabi Maulana yang biasa dipanggil dengan Mas Dika ya. Dengar-dengar ibunya Mas Dika ini adalah seorang mu'alaf. Ada yang tahu apa itu artinya mu'alaf? Ya, dari kita Islam ya, menurut pengertian kita, mu'alaf itu adalah orang yang baru saja masuk Islam, yang memerlukan bimbingan dan perlindungan ya. Tetapi Masya Allah, ibunya Mas Dika ini mampu menghantarkan dan mendampingi Mas Dika sehingga bisa menghafal Al-Quran ya Mas ya. Berapa sekarang hafalannya Mas? 3 juz. Alhamdulillah. Boleh diceritakan kegiatan sehari-hari Mas Dika dari bangun tidur sampai tidur lagi selama pandemi ini? Bangun tidur, salat subuh, itu nambah hafalan. Misalnya Andi terus makan. Iya. Kalau menghafal satu harinya berapa ya Mas? Berapa ayat atau punya targetan berapa? Setengah halaman, Masya Allah ya. Ini perlu kita contoh. Kemudian setelah itu, setelah sholat duha ya, sholat duha tapi kemudian mengikuti pelajarannya, masalah tugas dari gurunya. Kemudian kapan Mas itu murojaahnya? Waktu murojaah kan punya hafalan 3 juz ya? Asal. Berapa murojaahnya satu hari? 10 halaman. 10 halaman, Masya Allah. 10 halaman itu sama dengan setengah juz, Masya Allah ya. Maksudnya itu benar-benar Al-Quran. Itu setiap hari ya, istiqomah seperti itu ya, Masya Allah. Karena biasanya teman-teman kita kan targetnya satu hari satu ayat, one day one ayat. Tetapi Mas Dika ini tidak hanya satu ayat, Mas Dika mampu menambah hafalannya lebih banyak karena di masa pandemi ini kita punya sebenarnya waktu yang lumayan banyak ya. Terakhir menghafal Surat Al-Qamar. Al-Qamar itu berarti di juz 27 ya? Iya. Nah, coba bisa dibacakan Al-Qamar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم جراد منتشر كأنهم أعجاز نخل منتشر كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر إن سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallah, sudah ya, semoga kita semua bisa menjadi Al-Quran ya. Nah, tadi di surah Al-Qamar itu ada disebut ya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Allah akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mau mendengarkan manfaat Al-Quran. Semoga teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah nanti juga bisa menjadi semangat ya tetap menghafal Al-Quran karena Allah akan memberikan kemudahan. Kemudian terima kasih ya Mas Tika. Selanjutnya Mbak Lutfina Rayhanatul Jannah. Mbak Vina, dengar-dengar Mbak Vina ini paling banyak ya menghatamkan tilawatul Quran, sering menghatamkan Al-Quran. Targetnya berapa Mbak satu hari membacanya? Satu juz, Masya Allah ya. Kita kadang-kadang disibukkan dengan kegiatan, akhirnya lupa membaca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang lewat dari itu tanpa membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini perlu dicontoh ya Mbak Vina. Coba sekarang biasa
Sampai mana? Tilawahnya. Juz 20. Surah apa? Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Coba Mbak Vina, mau tanya, ya. Di situ ada di ayat tadi ya, ada kalimat lakum min, di situ ada bacaan apa? Ada bacaan idgham mislan atau dhammi. Kenapa? Apa itu idgham mislan atau dhammi? Idgham mislan atau dhammi ialah apabila ada mim sukun bertemu huruf mim, maka cara membacanya dengan 2 harokat. Iya. Subhanallah. Masih ingat dengan pelajaran yang kemarin semester 1 ya, walaupun sudah biasanya anak-anak itu kalau belajar pas waktu PAS saja dikebut semalam ya, ternyata Mbak Vina ini ilmunya benar-benar diserap. Ini juga di sini kita terima kasih ya, ada hadir Mbak Nima. Mbak Nima ya. Nama lengkapnya Kaisha Saida ya. Juga ada Mbak Grania Sabita Putri atau biasa dipanggil dengan Mbak Anya. Kemudian ada Mbak Fauza Latifa. Mana senyumnya itu? Ya, Fauza Latifa yang biasa sehari dipanggil dengan Mbak Fauza. Ini kita hadirkan ke sini karena beliau bertiga ya, teman kita ini walaupun dengan pembelajaran daring ternyata tidak mematahkan semangat anak-anak ini dalam belajar ya. Kemarin di PAS nilainya 100 ya untuk pelajaran tahsin ya. Coba diuji ya Mbak Nima, coba dibaca sampai mana capaiannya. Bapak silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Sekarang Bu ini mau tanya ya untuk Mbak Nikmah. Inna di ayat yang pertama kita tadi. Inna ada pelajaran apa di situ? Gunnah. Ya, apa itu Bunda jelaskan? Gunnah adalah apabila ada mim atau nun bertasydid maka dibaca dengan 2 harokat. Masya Allah Bunda ya. Lanjut lagi. Amanna. Terdapat bacaan gunnah. Gunnah adalah apabila nun atau mim bertasydid maka dibaca dengan 2 harokat. Iya. Sekali ya. Selanjutnya ada Mbak Anya. Ya, sampai mana? Tilawahnya. Oke, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa
musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ya, soalnya tadi di ayat ke-3 ya. Musaddiqan. Ada di ayat berapa ini? 3. Ya, ada 3. Ada musaddiqan lima. Itu ada pelajaran apa? Idgham minhum. Apa itu dalam tilawahnya? Apabila ada sukun atau tanwin bertemu dengan huruf la dan ro maka dibaca melebur ke huruf idgham tanpa pendudukan. Maaf ya, sekali. Kemudian ada selanjutnya itu di ayat selanjutnya min qablu. Terdapat bacaan ifa. Apa ini Pak? Ifa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Ta, da, ta, ja, da, za, sa, sya, fo, ko, fa, ka. Maka dibaca sama-sama dan disertai mendengung dua harakat. Min qablu gitu ya. Terima kasih Mbaknya. Selanjutnya ada Mbak Kania. Mbak Fauza Latifah. Oh, Mbak Fauza. Ya. Sampai surah apa Mbak Fauza? Asy'arah. Ya, silakan dibaca Mbak Fauza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna nunazil 'alaihim minas samaa'i ayatan fadallat a'naqihim laha tabi'in wa ma ya'tihim min hadithin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Faqad kadzabu wa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ada di situ tadi yang minas samai. Itu pelajaran apa? Alif dan Syamsiah. Iya. Yang keempat saya itu apa Mbak? Alif dan Syamsiah adalah hukum bacaan alif lam yang terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Huruf syamsiah ada 14 yaitu ta, sa, ja, za, po, ga, sa, sya, po, bo, to, lo, dan nun. Cara membacanya yaitu dilakukan ke huruf syamsiah. Ilal ardi. Ilal Ada pembacaan alif lam komaria. Alif lam komaria adalah hukum bacaan alif lam yang terjadi apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf komaria. Huruf komaria ada 14 yaitu alif, ba, ja, ha, ko, ma, wo, fa, ko, ha, min, wau, ha, dan ya. Cara membacanya yaitu alif lamnya dibaca jelas. Ilal lagi ya. Tanpa di pelajaran roh di situ tadi ada mu'ridin.
Kenapa tadi diputuskan? Karena berharapan kasma. Ya, karena rohnya berharapan kasma Allah, masya Allah, subhanallah. Semuanya pintar-pintar ya ternyata nih. Selanjutnya yang terakhir ada Mas Ahmad Karim dari Ihsan. Tinggalnya di mana? Perumahan menampung satu mobilan. Dengar-dengar ini sudah OTW ya, baru mau jalan 3 juz ya Mas ya. Iya, insya Allah ya. Sehari berapa yang menghafalnya Kak Cik? Tengah. Juga sama seperti Mas Ika. Sudah mulai kelas berapa itu? Kelas 6, baru mulai di kelas 6 ya. Sekarang sudah menghafal surah. Sekarang menghafal surah. Oke, kalau begitu sebelum Al-Mahid itu ada surah Al-Jumu'ah ya. Coba dibaca surah Al-Jumu'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون فإذا قضيت الصلاة
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Barakallahu masakin ya, semoga tambah lancar nanti nih hafalannya. Jadi memang Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ya ayat ke-berapa? 4 ya, kata langit wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Yaitu membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan dan berhati-hati. Nah, kemudian Allah Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana biaswatikum. Jadi hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian yang indah. Tapi suaranya menentukan ya, tapi ya. Nah, terima kasih ya, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari bintang-bintang kita hari ini. Yang pertama yaitu apa yang bisa kita petik dari bintang-bintang kita hari ini, al-istiqomatu ala ma. Jadi keistiqomahan, kontinuitas atau apa namanya? Ada suatu amal, artinya kontinuitas atau juga istiqomah. Suatu amal, kalau kita mau terus menerus walaupun sedikit tapi terus menerus ya di dalam suatu amalan, maka itu adalah tanda seseorang akan memperoleh keberhasilan dan kemuliaan. Ya, keberhasilan dan kemuliaan. Contohnya tadi yang kita setiap hari menghafal. Semoga nanti mungkin 15 tahun ke depan ya, kita sudah menjadi penghafal. Menghafal alhamdulillah. Yang kita harapkan semoga anak-anak nanti menjadi manusia lisan Quran, yaitu manusia yang senantiasa mencintai Al-Quran, berinteraksi terus dengan Al-Quran, kemudian beramal dan berakhlak seperti Al-Quran. Ya. Yang kedua, salah satu hikmah pandemi adalah kita memiliki banyak waktu luang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi waktu yang luang ini bisa kita gunakan untuk menambah hafalan maupun memperbanyak tilawah, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat waktu luang. Sebelum datang waktu sempit, maka gunakanlah waktu luang. Yang ketiga, walaupun kita tidak bisa sekolah ya atau belajar di sekolah gitu, akan tetapi kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Alhamdulillah kita masih dapat belajar secara daring ya, yang kelas atas melalui classroom maupun video call ya. Kalau ada takut itu tetaplah semangat ya ya. Apalagi di semester 2 ini. Kemarin di semester 1, di semester 2 harus lebih semangat lagi. Yang terakhir, harapan kami dengan bekal ilmu Al-Quran yang diberikan oleh guru-guru SD Ibnu Zaid bin Sabit, anak-anak bisa menjadi guru. Anak bisa mengajarkan ilmu Al-Quran itu kepada keluarga, kepada teman-temannya nanti ya, atau bahkan kepada umat Islam pada umumnya. Nah, itu demikianlah bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak semuanya yang ada di sini ya.
dan jika perhatian teman-teman yang ada di rumah, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala kesalahan jika ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah anak-anakku semua. Senang sekali melihat generasi-generasi muda yang sangat mencintai Al-Quran. Semoga semangat ini menular kepada seluruh teman-teman di sekolah. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah taujih atau motivasi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Ati Mumtahanah SPD. Kepada Ustazah Ati, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam suasana majlis yang Allah muliakan. Salawat berserta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Tetap semangat bersama Al-Quran ya. Untuk sesi berikut ini Bu Ati akan menyampaikan tentang motivasi Quran terkait dengan pembelajaran karakter ya, pembelajaran karakter yang ada di sekolah kita. Kita tahu bahwasanya kita bersekolah di mana? Di SDIT Zaid bin Sabit. SDIT Zaid bin Sabit adalah sebuah nama yang terkhusus untuk nama salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaan daripada beliau Zaid bin Sabit? Anak-anak tahu ya pastinya. Di antaranya ialah mudah memahami Al-Quran. Di usianya sebelum menginjak 11 tahun, ia tidak atau belum masuk Islam. Nah, menjelang usia 11 tahun, Zaid bin Sabit hijrah ke Islam beserta keluarganya. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan yang kelak akan menjadikan Zaid bin Sabit menjadi sosok yang terkenal, sosok yang mempunyai pribadi yang bagus gitu ya, terutama untuk memperjuangkan Islam. Nah, sekolah kita adalah sekolah Zaid bin Sabit. Jadi anak-anak juga harus berbangga karena sudah bisa bersekolah di SDIT Zaid bin Sabit ini. Kemudian anak-anak bisa menyimak slide yang ada di tampilan berikut ya. Di situ ada gambar Bu Ati mengalusinasikan dengan gambar orang. Di situ mungkin Zaid bin Sabit ya, ada pakai peci merah dan kepalanya putih itu ya, merah putih. Harapannya anak-anak yang bersekolah di SDIT Zaid bin Sabit bisa menjadi sosok-sosok penerus daripada Zaid bin Sabit. Dan di sebelahnya ada Al-Quran. Mengapa disandingkan Zaid bin Sabit dengan Al-Quran? Nah, disitulah keutamaannya. Zaid bin Sabit adalah sosok yang bisa menjadi panutan. Karena apa? Sejak kecil, sejak beliau masih muda, sudah menjadi hafiz Quran, mudah dalam menghafal Al-Quran, bahkan mudah dalam mengamalkannya. Karena apa? Karena kecintaannya kepada Al-Quran. Di slide berikutnya juga ditampilkan di situ
siapa yang tidak mengenal dirinya, maka tidak akan mengenal Tuhannya. Itu kata-kata yang besar sekali maknanya ya. Kita ambil 3 pelajaran di situ. Yang pertama, mengenal tujuan manusia diciptakan. Kita tahu bahwasanya dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah dalam kehidupan ini hanya untuk satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yaitu mengenal hakikat kehidupan. Sebagai anak-anak sekolah ya, untuk mengenal kehidupan itu bisa diterapkan dengan satu, misalnya anak-anak hormat kepada orang tua, mencintai fakir miskin, mencintai anak yatim, mencintai saudara-saudaranya tanpa pilih kasih. Nah, itu salah satu hakikat kehidupan. Jadi, apapun yang ada dalam Al-Quran diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika makan, anak-anak berusaha untuk memakai adab ketika makan, yaitu makan dengan cuci tangan dulu, kemudian mengambil dengan tangan kanan, kemudian mencari tempat duduk, baru kemudian berdoa. Nah, seperti itu ya. Ataupun dalam kegiatan lain, misalnya anak-anak belajar, anak-anak bersilaturahim ke sanak saudara, itu juga termasuk dalam hakikat kehidupan. Tidak menyimpang dari syariat yang telah ada ya, yang syariat yang sudah diajarkan. Yang berikutnya yaitu menentukan rencana dan target hidup. Sebagai seorang pelajar ya, terutama anak-anak sekolah, untuk mencapai rencana dan target hidup itu perlu kesungguhan, perlu planning. Misalnya anak-anak 2 pekan lagi anak-anak akan ulangan harian misalnya. Berarti planning saya harus apa? Harus belajar, harus sholat lebih giat lagi, lebih tepat waktu lagi, harus tidur lebih tepat lagi. Nah, seperti itu. Jadi punya planning-planning kebaikan, planning-planning kegiatan dan target hidup atau capaian hidup yang jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Supaya anak-anak mempunyai rencana masa depan yang lebih bagus. Anak-anak bisa melihat slide berikutnya. Di situ bahwasanya dalam surat Asy-Syura ayat 52 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa Alkitab atau Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Kami tidak tunjuki dengan dia siapa yang dikehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ternyata apa? Ruh yang kita butuhkan di dalam itu adalah Al-Quran. Di dalam hidup kita itu harus ber-Al-Quran. Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, anak-anak harus bersumber dari Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu sebagai pancaran hidup, sebagai cahaya, sebagai petunjuk ya, jalan hidup yang baik gitu. Kalau anak-anak sudah meyakini bahwasanya keimanan kepada Al-Quran ya, karena apa? Rukun iman itu ada 6. Salah satunya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu alhamdulillah kita berada di masanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita harus mengimani adanya Al-Quran dan isinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ruhnya harus terbangun
karena Al-Quran. Seperti itu. Kemudian di slide berikutnya, antara kita dan Al-Quran. Apa sih hubungan kita dengan Al-Quran tuh apanya gitu ya? Mungkin anak-anak selama ini hanya membaca, hanya menghafal, baru sebatas itu. Tapi jauh tujuan hidup kita, yaitu kita harus bisa mengimani Al-Quran yang seperti apa. Karena ada 3 tahapan di situ. Yang pertama, Al-Quran adalah ruh. Ruh itu tidak nampak ya, tapi bisa dirasakan karena energi yang kuat. Kalau di dalam hati kita sudah terbentuk, sudah lurus dengan akidah yang kuat, maka ruh Al-Quran itu pasti akan terpancar. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Kita tahu tadi Bu Atik sudah menceritakan tentang kisah Zaid bin Thabit. Di situ senjata Rasulullah dan sahabat yaitu Al-Quran. Ternyata ketika diuji dalam peperangan, Zaid bin Thabit pun tidak melalaikan Al-Quran. Bahkan ketika perang Badar, saat itu Zaid bin Thabit masih berusia muda, sudah yakin mendaftar, ya Rasulullah, saya ingin menjadi bagian dari peperangan Badar. Cuma apa? Rasulullah saat itu tidak mengiyakan karena usia Zaid bin Thabit masih terlalu muda, tapi semangatnya sudah luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu kunci pembuka hati. Nah, ini kunci pembuka hati ini maknanya luas karena kita harus menjadi keluarga Allah, yaitu keluarga Al-Quran. Hiasilah rumah kalian dengan Al-Quran, hiasilah tempat belajar kalian dengan Al-Quran, hiasilah diri kalian dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya tadi, kita harus melakukan sesuatu kebaikan apapun itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari yang Rasulullah SAW ajarkan. Untuk slide yang terakhir, jadilah pribadi berarti. Maksudnya bagaimana? Pribadi yang mempunyai arti. Ada 4 di situ ya. Yang pertama, jangan sia-siakan. Nah, ini maknanya luas. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan peluang. Nah, seperti itu ya, peluang kebaikan. Misalnya anak-anak pulang dari sekolah, pulang dari pasar, pulang dari tempat wisata, melihat saudara-saudara kita di jalan, misalnya seperti itu, ada yang minta-minta, ada yang minta sesuatu apapun itu, ataupun pas saat itu kita nggak punya, apa yang kita lakukan? Ya kita doakan gitu. Jangan mentang-mentang kita, itu bukan saudara kita, itu bukan siapa-siapa kita, akhirnya kita meninggalkan gitu ya. Itu tidak baik. Harusnya kita tetap santun, tetap sopan kepada mereka, meskipun mereka tidak mengenal kita. Kemudian yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai kekuatan utama. Nah, ini sumber utama. Al-Quran sebagai pionir kehidupan, Al-Quran sebagai obat, Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, seperti itu ya. Apapun keadaan kita, baik waktu kita diberi nikmat sehat, terjauh dari penyakit, atau ketika sakit pun kita harus senantiasa bersama Al-Quran. Karena apa? Bisa jadi ketika kita sakit, Allah akan meringankan sakit kita, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, memperluas kebaikan dan wawasan. Nah, di situ perlunya kita bertolabul ilmi, mencari ilmu ya, dan wawasan yang luas. Supaya apa? Al-aqlu salim fil jismi salim ya, akal yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Kemudian yang terakhir sebagai penutup dari Bu Guru, yaitu menjadi pribadi yang tangguh, sukses dunia akhirat. Pribadi yang tangguh itu tidak mudah goyah dengan hujatan, tidak mudah goyah dengan cercaan, tidak mudah goyah dengan musibah apapun, celaan orang-orang, ujian apapun, baik itu yang nampak maupun tidak nampak. Yang nampak misalnya kita diejek teman kita, terus kita sedih, malas sama teman itu gitu. Nah, harusnya tidak seperti itu. Apalagi ujian yang tidak nampak tadi, seperti sakit, seperti kita mungkin lagi malas-malas membaca Al-Quran, lagi malas sholat, malas bangun pagi untuk sholat tahajud, ya seperti itu ya.
Itu anak-anak harus dihilangkan supaya sukses dunia akhirat dapat kita dapati. Begitu. Mungkin dari Bu Ati kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anak bisa mengambil kemanfaatannya dari apa yang sudah Bu Ati paparkan. Semoga bermanfaat. Bu Ati akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal bil Qur'an. Allahumma a'izana bil Qur'an. Allahumma a'izana bil Qur'an. Ya Rabbana ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Ustazah Ati Mumtahanah SPD. Alhamdulillah, acara demi acara telah berlangsung dengan baik. Semoga acara hari ini menambah semangat kita. Alhamdulillah, acara demi acara telah terlaksana dengan baik. Semoga acara hari ini menambah semangat kita mempelajari Al-Quran dan menambah kecintaan kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Allah menurunkan rahmat dan keberkahan tersebab oleh Al-Quran kepada kita semua. Mari kita tutup agenda Yauma Al-Quran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika masih banyak sekali khilafan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.